Oke, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas kembali soal progres PPG saya yang kali ini sebenarnya sudah agak panjang ya. Kita sudah ya mungkin 2, 3, 4 bulan ya ini ya. Dan kalau ditinjau dari pelaksanaannya ini saya mau meninjau dari mata kuliah PPL saja ini sudah cukup lama ya, hampir mau selesai ini. Jadi kemarin kan sudah PPL di tahap yang keempat, topik 4 itu tentang pembelajaran terbimbing. Dulu juga pernah asistensi mengajar juga di topik ketiga. Tapi yang belum saya ceritakan dan saya bikin video ini adalah topik kedua, yakni soal observasi ya. Ini juga merupakan topik yang penting dan sangat krusial harus dilaksanakan. Namun di sini saya malah membuat videonya belakangan ya, tidak apa-apa ya. Tapi bagaimana kisahnya dan bagaimana dinamika pelaksanaannya? Mari kita simak video ini. Oke, kita mulai dulu ya dari apa itu observasi ya. Sebenarnya ini adalah kelanjutan atau juga bisa disebut kegiatan yang terintegrasi dengan topik sebelumnya, yakni orientasi. Karena di sini observasi itu pengertiannya untuk memahami karakteristik murid sebagai peserta didik dari segi kognitif, sosial emosional, moral dan fisik, gaya belajar, perbedaan individu, serta konteks sosial dan budaya. Jadi ini itu menganalisis atau lebih tepatnya kita melakukan pemetaan terhadap karakteristik siswa yang dalam hal ini adalah siswa di sekolah tempat kita akan PPL. Nah, ini kita bisa lakukan sebenarnya ketika guru mengajar, terus mahasiswa bisa mengamati, nanti juga memberikan semacam asesmen awal ya ini ya, yang sebenarnya tujuannya ini untuk melihat bagaimana sebenarnya kecenderungan atau sifat dari peserta didik di kelas itu ya. Nah, dalam pelaksanaannya saya dan teman-teman sudah melakukan ini dulu sebenarnya, tapi tidak sadar karena dulu itu belum membaca secara lengkap topik-topik di LMS. Jadi secara pelaksanaan mungkin memang sudah dilakukan, tapi secara administratif atau laporan belum dilakukan ya. Nah, di sini kembali ke observasi, ini sebenarnya sudah jelas di LK-nya bahwa ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, yakni meliputi di sini observasi karakteristik murid. Itu mahasiswa merancang instrumen asesmen awal berupa tes, observasi maupun wawancara untuk profiling atau pemetaan peserta didik pembelajaran. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya ini bergesekan atau lebih tepatnya terintegrasi dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran pada topik keempat ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat di mata kuliah PPDB ya singkatannya, di topik keempat. Lalu untuk dua topik atau dua kegiatan berikutnya ini juga termasuk, tapi untuk bidang lain ya, ini untuk pendidikan luar biasa ya. Kemudian yang ketiga juga untuk BK. Nah, yang untuk keempat ya juga umum ya, ini untuk observasi lingkungan belajar yang di sini meliputi kegiatan terkait faktor eksternal yang menyangkut fasilitas sekolah, kegiatan guru, kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya ini ya. Ini sebenarnya yang keempat, observasi lingkungan belajar, sudah dilakukan di topik sebelumnya yakni orientasi. Jadi sebenarnya tinggal meringkas atau merapikan saja di format yang baru. Kemudian luarannya atau outputnya adalah lembar kerja 2 observasi lingkungan belajar ya. Oke, secara garis besar sebenarnya yang saya laksanakan terkait bidang saya bahasa Indonesia hanya di kegiatan pertama dan kegiatan keempat ya.
Jadi begini ya, eh, dalam praktiknya ini sebenarnya ada semacam, kalau bisa kita sebut, tidak keseragaman atau mungkin juga miskonsepsi ya di sini ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya yang kita kerjakan itu apa saja ya. Karena kalau di LK-nya atau yang dituntut oleh topik 2 ini hanya LK 2, observasi lingkungan belajar. Jadi hanya satu ya. Tetapi di pelaksanaannya juga menuntut pelaksanaan dari topik 4 mata kuliah pemahaman peserta didik. Jadi apakah ini dilakukan bersamaan tetapi juga pengumpulannya juga bersamaan di LMS yang PLP ya, yang PPL ya. Jadi sebenarnya kalau kita tinjau, sebenarnya kalau dipikir-pikir yang sangat tepat ya yang hanya mengumpulkan LK2, tapi untuk jaga-jaga mungkin ya kita kerjakan dulu yang untuk profiling ya. Sebenarnya ini kan bisa untuk nabung ya untuk topik keempat di mata kuliah pemahaman peserta didik, sehingga besok ketika kita sudah sampai di mata kuliah itu pada topiknya akan lebih mudah ya, karena tidak punya beban tanggungan lagi ya. Nah di sini maka saya memutuskan saya laksanakan sekaligus. Jadi kemarin itu sudah lama itu sudah saya laksanakan dengan membuat asesmen awal. Nah ini asesmen awalnya ini kan terkait dengan 3 bentuk instrumen: tes, observasi, dan wawancara, yang meliputi apa saja nih, poin kognitif, sosial emosional, sampai sosial budaya ya. Jadi itu dibuat instrumen yang harus bisa diujikan, sehingga meskipun secara empiris kita sebagai pengamat pernah hadir di kelas ya kan, tapi sebenarnya data itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Bukan hanya kita mengumpulkan data atau analisis yang tidak berdasar gitu ya. Maka di sini sebenarnya kejujuran yang penting sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya di sini kan tidak dituntut semacam bukti ya atau ya data mentahnya gitu ya. Tapi kita sebagai guru atau juga sebagai peneliti juga di sini juga harus dituntut untuk punya integritas dalam melakukan penelitian atau di sini asesmen ya. Nah kemarin sebenarnya mau lebih ke istilahnya buat instrumen aja kan, nggak dituntut ya. Jadi itu kan semacam celah gitulah untuk orang untuk curang gitu ya. Tapi memang di situ moral kita yang harus ditekankan ya. Nah dalam praktiknya ini sebenarnya juga bergesekan atau terintegrasi dengan mata kuliah pembelajaran mendalam asesmen di topik kedua, karena di situ diminta untuk melakukan asesmen awal yang juga merupakan persamaan dengan asesmen diagnostik ya di sini ya. Sehingga itu juga sebenarnya malah terintegrasi ini memudahkan, tidak mengulang-ulang gitu ya. Sehingga dalam praktiknya pakai satu data yang sama saja, satu instrumen yang sama, sehingga untuk kelelahannya itu bisa diminimalisir ya, supaya tidak nanti terlalu banyak membuat asesmen kemudian masuk kelas ya. Kita saja sebagai yang membuat pun kadang lelah, apalagi muridnya ini kok banyak banget tugasnya ya, padahal sebenarnya itu nggak dipakai secara serius ya. Oke, dari pengalaman ini apa yang bisa diambil sebenarnya adalah bagaimana kita untuk satu adalah kejujuran ya. Karena di sini sebenarnya kita tidak melakukan asesmen tapi hanya membuat asesmennya, itu sudah jadi sebenarnya. Mungkin memang dituntut nanti ada semacam bukti ya, buktinya itu kan bisa diakali ya, tapi di sini memang harus kita di sini punya niat untuk jujur ya. Jadi
tidak melakukan penyelewengan ya. Kedua sebenarnya adalah bagaimana kita melihat ini sebagai suatu upaya berkelanjutan, karena asesmen awal yang sebenarnya juga menjadi bagian dari observasi ini kan berguna bagi kita setelah mengikuti serangkaian kegiatan ini bisa memiliki gambaran bagaimana kelas yang akan kita ajar besok gitu loh. Kan nanti setelah ini sebenarnya kalau urut ya, ini kan nanti mengarah pada penyusunan rancangan pembelajaran pada topik 3 PMA yang juga bisa menjadi pertimbangan dalam pembelajaran terbimbing. Nanti apakah yang lebih tepat, rancangan macam apa yang bisa lebih mengena bagi semua siswa, karena di sini kan tuntutannya sekarang pembelajaran mendalam yang punya kelebihan ya, atau hal yang dikedepankan itu pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan misal kebutuhannya dalam bidang konsepnya, atau bisa produknya, atau prosesnya gitu ya, kontennya gitu ya. Sehingga di sini sebenarnya penting kita melakukan observasi. Oke, yang ketiga sebenarnya adalah bagaimana kita di sini bisa menghargai proses ya, karena kalau kita lihat memang panjang sekali prosesnya ini ya. Apalagi untuk beberapa mata kuliah memang kalau kita tergesa-gesa nanti ya memang bisa aja jalan, tapi lama-lama ya terasa memaksa gitu, tidak ada apa namanya ya, kita sebut saja kita tidak mengalami secara apa ya, tidak menghayati gitu loh dalam kegiatannya gitu, sehingga nanti ya cuman percuma ikut PPG, cuman keburu-buru hanya ingin cepat selesai. Sementara kita tuh kalau mengikuti serangkaian kegiatannya kan rasanya lebih nyaman ya, punya penghayatan, oh ternyata observasi itu fungsinya untuk ini. Nah nanti ada value yang bisa kita ambil dari situ. Kurang lebih begitu. Sudah berapa menit nih? Cukup lama ya. Tidak perlu panjang-panjang karena ini topik yang sudah lama dulu ya. Kurang lebih begitu. Terima kasih sudah menonton.